Oke, halo teman-teman. Di sini saya mungkin bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan tugas teman-teman ya, tugas kelompok yang dimana kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kemudian buat virtualisasi menggunakan VirtualBox atau VMware dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox ya, teman-teman. Oke, kemudian install virtual machine dan 3 distro Linux yang berbeda yang tergolong lightweight atau ringan. Contohnya Ubuntu, Ubuntu atau dan sebagainya. Kalau itu ada banyak. Saya harap teman-teman sudah melakukan instalasi pada virtual machine-nya dulu, karena untuk download itu sendiri sangat lama ya, atau biasanya sangat ribet juga. Di sini saya sudah berapa kali melakukan pengunduhan. Ya, ini ada sudah sampai 3 kali. Dan ini juga body yang lebih ringan daripada Ubuntu, tapi Ubuntu lebih gampang selesainya pada ini banyak errornya. Jadi saya harap bisa dilakukan instalasi dulu, download dulu dan instalasi ke dalam virtual machine. Untuk instalasinya mungkin saya bisa di video yang lain ya. Dan mungkin di video ini uh, kita langsung ke remote access nih, konfigurasi IP, uh, remote access dan remote access ke OS utama. OS utama itu di Windows kita ya, yang di sini. Oke, Oke. Langsung masuk ke VirtualBox-nya. Oke, di sini di VirtualBox saya punya 3 virtual machine. Yang pertama adalah NTX, ya, ada Linux Lite, dan ada Ubuntu. Ini semua yang saya cek dia tergolong lightweight. Bisa dicek di sini, ya, lightweight Linux distro pada banyak. Sini ada website juga untuk penjelasannya. Sini saya sudah lakukan instalasi untuk yang Ubuntu. Nanti bisa dicek ISO-nya. Di sini saya kasih beberapa, nanti ada ISO-nya. Masing-masing ada. Dan nanti di sini juga saya akan berikan recordnya. Juga ada buku panduannya, ya. Book of Knowledge. Di sini ada, saya sudah cari-cari juga tutorialnya, dan ada Hello guys, in this video we will see how to download and install. So let's get started. Oke, di sini sudah banyak juga untuk belajar instalasinya. Jadi bisa teman-teman cek aja instalasinya, atau mungkin nanti saya buat di video terpisahnya. Nah, oke. Jadi lanjut aja ke VirtualBox. Di VirtualBox ini yang pertama kita lakukan itu dia konfigurasi IP address. Yang pertama kita buka file, kemudian kita ke tools, kemudian kita ke network manager. Oke, di sini kita create dulu ya, create. Jadi dia muncul namanya. Kita bisa setting manual. Sini saya setting manual ya. IP-nya class C, subnet masknya class C juga. Dan jangan lupa enable DHCP-nya. Ya, ini penting. Setting sesuai dengan IP dari adapter ya. Yang untuk hostnetnya, di sini server address-nya saya pakai 100, lower address-nya saya pakai 101, dan upper address-nya saya pakai 254. Kalau sudah dikonfigurasi, sudah disetting, kita apply aja. Kemudian kita ke VM-nya. Ini setelah melakukan instalasi ya, kalian keluar dari VM-nya dulu, kemudian setting. Okay.
di network ya. Di sini kita centangnya adapter 1 dan adapter 2. Nah, adapter 1 ini kita gunakan untuk uh, pemasokan internet, ya, internet dari jaringan utama kita untuk ke virtual machine, ya. Ini bisa dilihat cek MAC address-nya dan pastikan kabelnya connected. Dan adapter 2 ini kita gunakan untuk berbicara dari virtual machine ke virtual machine dan ke OS utama, ya. Kita sudah setting tadi networknya ke host only adapter, dan kita bisa ambil langsung namanya aja, MAC address-nya, ya, dan jangan lupa kabelnya connected. Oke, setting dan ulang semuanya ke kedua Linux yang lain, ya. Sama, ini juga sama. Ingat, lakukan setelah instalasi dan setelah logout dari VM ini, ya, setelah dikasih mati, di turn off ini. Oke, kalau sudah masuk ke, ya, salah satu lah, kita ke NTX dulu. Di NTX ini kita bisa cek IP konfigurasinya, ifconfig. Oke, di sini bisa dilihat Ethernetnya. Ini untuk pengambilan jaringan. Ini kita pakai NAT network. Ini IP-nya yang dibuat sendiri. Dan ini Ethernet 1, hostnet only. Ini IP-nya salah, tapi mungkin dari salah input dari terminalnya aja. Tapi IP yang aslinya sudah bisa IP yang aslinya sudah disetting dan bisa kita koneksiin kok. Saya contoh dulu ya. Nah, kita ping ke ini. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu konfigurasinya. Kita pakai sudo nano. Ya, sudo nano central network interfaces. Kita setting IP-nya di sini. Nah, dia minta passwordnya yang kalian sudah setting di instalasi nanti. Pastikan passwordnya yang gampang aja, karena ini masih ruangan virtual ya, belum yang aslinya. Masukkan password. Nah, passwordnya nggak kelihatan, tapi kalau sudah diketik tinggal enter aja. Nah, kita masuk ke dokumennya. Di sini kita setting. Ini kita setting bootback. Kemudian Ethernet 0-nya kita setting di DHCP. Jadi dia ngambil IP sendiri. Settingan IP-nya otomatis. Nah, untuk ETH, untuk Ethernet 1, ya, kita setting internetnya static. Jadi IP address-nya kita setting manual. Kalau yang ini kan dia mengambilnya otomatis IP address-nya. Di sini kita setting manual. Ini alamatnya terus 92.168.101. Netmask-nya dan gateway-nya jangan lupa. Dan ini DNS name server. Setting DNS-nya jadi seperti ini. Kemudian kita Ctrl O untuk menyimpan. Kemudian Ctrl X untuk keluar. Ctrl O Enter untuk menyimpan, Ctrl X untuk keluar. Kemudian setelah di setting, kita restart dulu. Ya. Kalau di NTX dia ada cubingnya. Bisa dilihat ada Ethernet 0-nya dan Ethernet 1. Nah, di sini dia fail, tapi sudah kita setting kok. Sudah bisa ngomong tadi ya. Nah, kita cek lagi. Nah, dia sudah ngomong ya. Sudah bisa kirim pesan. Oke, jadi kita lanjut aja ke virtual machine yang kedua. Nah, di sini sama, kita setting dulu networknya.
kita pakai nano. Nano atau V bisa. Nano atau V. Nah, ini passwordnya sama. Passwordnya gampang aja. Nah, saya setting di sini. Kalau mau keluar dan simpan, langsung aja Shift titik 2 Q. W Q. Atau pakai nano. Nano gampang juga. Bisa langsung edit kok. Ya. Langsung ketik aja. Ini loopback. Nah, di sini Ethernet 0 itu mereka pakai InP OS 0S3. Dan Ethernet satunya itu mereka pakainya InP 0S8. Sama ya, sama aja sebenarnya. Cuma beda tulisan aja. Beda sistem juga. Di sini pengambilan IP-nya sama, otomatis, dan di sini manual. Kita setting IP-nya beda ya. Tadi 101, yang ini 102. NetMask gateway-nya sama, dan DNS name server-nya sama. Simpan, baru enter, Ctrl X keluar. Sudah, kita restart lagi. Sudah sistem CCL, restart network. Sambil menunggu, kita ke OS ketiga. Oh, oke. Sini, kita bisa ini apa? Oke, sini sama. Kita setting dulu. Oh, oke, kita setting dulu di sini. Passwordnya sama, yang gampang aja. Setelah instalasi, sini sama ya. Dia seperti Linux Lite, dia menggunakan InP OS. Di sini saya pakai DHCP juga, Ethernet 0-nya, dan Ethernet satunya stop. Di sini hostnetnya 3 ya, ganti aja bahkan. Sama, simpan. Oh, correct. Udah berapa ya? Oke, sebelum kita cek network service-nya, di sini waktu selesai instalasi, ada permasalahan di network manager-nya ya. Jadi kita cek dulu network manager-nya. Di sini sudah nano, etc. network manager config, conf ya, configuration conf. Nah, di sini dicek di sini. Oke. Nah, di sini pada saat dicek itu dia nilainya false. Jadi dia tidak mengambil internet dari luar. Nah, setelah kita setting jadi true dan jadi dapat akses internet. Kalau sudah kita ganti menjadi true, kita simpan. Kemudian kita restart network manager. Oke. Nah, coba ngeklik. Ya pasti sudah bisa terakses ya. Nah, connection if up down, InP OS 0S3, Ethernet aktif. Oke, sudah dapat akses internet. Jadi kita update dulu sistemnya. Sudo apt update. Kita update, kita upgrade ya, semua. Kalau di upgrade, tinggal sudo apt upgrade. Ini oke, sudah. Lalu kita cek, lalu kita install SSH. Karena sebelumnya di sini belum ada ya SSH-nya, tapi kita cek dulu statusnya. Nah, status SSH di sini running. Tadi sebelum saya
sebelumnya dia belum run. Kalau dia belum run, berarti SSH-nya belum ada. Biasanya belum muncul gininya. Kalau nggak ada gininya, berarti SSH-nya belum ada. Jadi, install dulu SSH-nya. Installnya, nah, oh ini install DHCP-nya ya. Oh ya, jangan lupa install DHCP-nya juga ya. Install DHCP-nya karena uh, mereka udah dapat IP-nya nanti. Udah dapat IP, ya ada yang IP Ethernet dari nolnya dan Ethernet 1. Ya. Mungkin ketik aja sudo apt install open SSH service mini. Oke. No. Nah, open SSH server ya, bukan service. Oke. SSH-nya sudah terinstall. Kemudian kita enable SSH-nya. Dan kita start. Ya. Kita jalankan SSH-nya. Oke. Nah, oh iya, di Linux Lite juga kalau tidak ada SSH seperti tadi, bisa langsung diinstal aja ya, sama kok. Command-nya sama. Ini command-nya. Untuk install SSH. Untuk melakukan remote ya. Jadi nanti di sini lakukan instalasi aja. Kalau misalkan belum ada. Oke. Sekarang kita masuk ke communication ya, komunikasi sama remote. Jika sudah disetting semua IP address-nya, kita remote pakai SSH. Kita ke anti-X dulu remote-nya dari Ubuntu. SSH, username, user Edward at ping at IP address 192.168.56.101. Oke, password, dia minta password yang sama di Ubuntu. Nah, sama kan? Kita sudah bisa remote. Iya, sebelumnya kalau belum bisa di remote, dicek ping dulu ya. Ping 192.168.56.121. Kalau mereka sudah bisa berbicara, baru bisa diakses remote ya. Oke. Terus kita ke Linux Lite. Kita SSH ke Ubuntu. Kita cek ping dulu. 103. Ya, sudah bisa ngomong ya, bicara. Kita Ctrl Z untuk stop. Kemudian kita SSH. Sama username at IP address. Are you sure? Yes. Password sama yang di Linux Lite ya. Nah, ini sudah kita bisa akses. Sama ya. Kita bisa akses. Bisa bikin directory atau segala macam. Oke?
dari OS utama, dari Windows ya, dari sini. Kita akses ke Linux Lite. Kita pilih Linux Lite. Nah, bisa ngomong ya ke virtual machine. Oke, sekarang kita SSH, kita remote username, IP address, Linux Lite 102 ya. Dan minta password ke Linux X-nya. Nah, kan, ini kita exit Linux X-nya. Sama ya, aksesnya sama. Oke, mungkin dari saya itu aja untuk penjelasannya ya. Mungkin lebih lengkapnya nanti di Book of Knowledge. Nanti saya kasih langkah kerjanya di situ juga. Untuk materinya ya nanti saya kasih di Google Drive. Ini ada OS-nya juga. Recordingnya juga saya kasih ke Google Drive. Untuk yang ini koneksinya sama instalasi ya. Oke. Jadi ini cek, ini cek, ini cek, ini cek, ini cek. Sisanya dari kalian ya. 3 poin sisanya dari kalian. Mungkin itu saya dari saya. Sedikit reminder lagi untuk bisa melakukan instalasi OS yang lain ya. Jangan pakai punya saya juga. Takutnya nanti tidak bisa dibedakan penjelasannya seperti apa. Mungkin bisa dibedakan dari OS atau dari konfigurasi IP-nya aja. Oke? Karena saya di sini menggunakan saya di sini menggunakan hostnet, host only. Kalian bisa mungkin menggunakan net atau cloud. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Untuk video instalasinya lagi nyusun ya. Atau mungkin kalian bisa cek langsung di YouTube tutorial ya. Karena tidak mungkin semuanya sama ya penggunaan virtual machine-nya. Jadi jadi mungkin bisa diingat kalau tiap virtual machine itu beda-beda komennya. Mungkin ada yang sama, ada yang beda. Kayak Linux Lite dan Ubuntu sama ya komennya. Di sini mungkin agak beda karena Ethernet-nya itu dia Ethernet biasa. Di sini dia menggunakan INP-OS, INP0S ya untuk Ethernet-nya. Dan juga mungkin ada beberapa command lain yang beda. Tapi overallnya mungkin tujuannya masih sama dan mungkin pengecekan jaringan atau sebagainya ya. Oke, sekian dari saya. Selamat bekerja ya teman-teman. Oke.